Khususnya bapak-bapak, salam dan puji Tuhan. Baik, nanti kita sama-sama
sempat mendengarkan susunan acara kita pada malam hari ini, yaitu susunan acara perayaan Natal pada Yesus Bapa sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah. Ketiga, sambutan dari peringatan Bapak yang ada di tempat ini. Kemudian yang keempat yaitu istirahat yang diiringi dengan kasih. Kemudian yang kelima. Baik, puji Tuhan, malam hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena 1 tahun kita bisa melaksanakan kegiatan sehingga malam hari ini kita bisa dipertemukan untuk kita sama-sama merayakannya. Natal yang disponsori oleh kaum Bapak, ya puji Tuhan. Itulah menjadi kata pembukaan saya sebagai pengacara, dan saat ini kita masuk yaitu poin yang kedua yaitu ibadah. Iya, baik puji nama Tuhan. Semuanya salam. Sekali lagi salam. Ya, pada malam ini kita bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, atas kekuatan dan anugerah kesehatan yang diberikan di dalam kehidupan kita. Kepada saat malam ini kita boleh sebagaimana ada, kita boleh datang bersama-sama, khususnya Bapak yang sudah mengambil bagian pada malam ini untuk merayakan Natal. Ya puji nama Tuhan, sebelum kita mau masuk dalam ibadah, aku bahasa malam ini itu boleh menghadap Tuhan. Ya puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam pembukaan. Saya dan kita semua pamit begitu. Kita akan pujian yang berkata, hai dunia gembira. Hai dunia gembira dan sambut rajamu. Di hatiku terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur. Haleluya, Elohim, dan
yang berteduh inilah gunung lembah Tuhan, kita akan mau menyembah Tuhan dengan doa perubahan bahkan oleh Gembala. Sebelumnya itu kita angkat pujian yang berkata, Umasuk Tuhan Maha Kudus. masuk ruang makhluk dengan darah masuk dengan hati tulus menyembah yang maha
bagi kami di sepanjang tahun ini ya Bapa. Maka kalau malam ini kami adalah perlindungan khusus, perlindungan kasih dan cinta Tuhan bagi kami. Khususnya kalau Bapa kami percaya Tuhan bahwa Natal bicara Tuhan terima kami ya Bapa. Natal bicara Tuhan mau lahir bagi kami. Dan malam ini kami mengucap syukur buat karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami khususnya Tuhan Bapa. Maka biar ibadah perayaan Pranatal malam hari ini kami berdoa bila waktu rahmat Tuhan secara khusus bisa turun tinggal diam atas kami kaum Bapa yang ada. Karena kami percaya waktu kaum Bapa dibangkitkan, maka ada kegerakan besar yang Tuhan kerjakan di jemaat. Berkati semua Bapa Tuhan yang melayani, berkati semua Bapa yang sudah hadir. Tempat ini, ruangan ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Semua sarana prasarana yang akan diberkati. Terhabis dan kami ibadah kami Tuhan. Dari awal sampai pada akhir. Semuanya adalah berkat nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, ucapkan banyak terima kasih banyak. Yang bagi jawab Tuhan kita tetap masih berdiri, kita mau berdoa, mau memuji Tuhan sebab hanya Dia yang dapat puji dan tingginya. Ya, puji Tuhan saat pujian dan berkata, besar nama Tuhan. Tuhan yang kuasa, jiwaku diteguh olehnya. Besarkan nama Tuhan, puji Dia. Tuhan yang besar, Ya, punya laluan saat ini kita di dalam pembacaan Nubuatan. Pembaca pertama Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyanyian hai Putri Sion, bersorak-soraklah hai Putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia adil dan kaya, Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai memang yang mulia. Yesaya 9 ayat 5.
Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak terlahir kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, maka pemerintahan ada di atas dunia dan namanya disebutkan dalam semua terjadi Allah yang perkasa, Bapa yang kekal keadaan. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang akan memerintahkan Israel yang bermulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Pembacaan beberapa nubuatan. Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak galak itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Membaca Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun melak membuka memperlihatkan bundanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan emas. Ya, baik puji Tuhan, tiba saatnya kita akan pemasangan ini, dan sebelumnya saya bacakan nama-nama yang akan maju ke depan. Bapak Gembala, Bapak Matius Budiman, Bapak Siti Moindi, Bapak Altius Moindi, Bapak Kosan Tabue, Bapak Eslamito, Bapak Jebatuani, Bapak Arsan Dalim, Bapak Mogen Bulu, Bapak Selmon Sambulanga, Bapak Melkus Bulur, Bapak Yarin Yalutung, Bapak Musmulia Tahu, Bapak Aris Yalutung, Bapak Adra Samauli, Bapak Weston Kamasi, Bapak Sematin Yeduan, Bapak Somati Sadu, Bapak Yantok Maiga, Bapak Heber Bulur, Bapak Rustin Muge, Bapak Darman Bisi, dan Bapak Reski Batuani. Yang disampaikan selesai pangkat ini boleh kembali ke tempat. Selesai pangkat ini boleh kembali masing-masing. Yang puji nama Tuhan, namun dipadamkan dan kepada jemaat-jemaat persatuan hadir. Amen.
Karena sama nama Yesus. Karena salam nama Yesus. Karena salam nama Yesus.
Ya puji Tuhan, Pak, belum dijalankan. Ya puji Tuhan, saat ingin tiba dalam kesaksian kepada bapak-bapak, dipersilakan teman untuk bersaksi memuji Tuhan. Ya persilakan mari. Ada semua kamar yang dikasih. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih atas setiap kehadiran kita anggota jemaat di dalam rangka ibadah Natal Kudus Bapa. Kami sangat bersyukur atas setiap apresiasi anggota jemaat yang ada dan malam hari ini dalam ungkapan syukur kami lewat pujian yang tidak asing lagi, tetapi justru sangat-sangat memberkati setiap kami.
Bapak-bapak, Yesus berkati. Baik, firman Tuhan, ini masalahnya kita akan mendengarkan beberapa firman Tuhan yang dibawakan oleh banyak. Tapi sebelumnya itu kita akan pujian perkara Kurindo Sabda, Kurindo Firman. Kurindo Sabda, Kurindo Firman, Firman Tuhan Yesus yang era berkuasa, bagi kepada Tuhan oleh kuasa kepada kami bersama. Sekali Kurindo Sabda, Kurindo Firman, Firman Tuhan Yesus yang eranya berkuasa, beri kepada Tuhan oleh kuasa kepada kami bersama. Bagaimana Tuhan, Roh Kudus Tuhan Kurindo menikmati sabda. Bagaimana Roh Kudus surati hamba. Kurindo menikmati sabda. Tuhan kami semua teman-teman yang hadir di dalam ruangan gereja ini, kami butuh firman-Mu, sebab firman-Mu berdaulat di sini. Kami tahu di tempat ini tidak ada kuasa lain selain kuasa Roh Kudus. Kami siap dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan siap dengan firman Tuhan sama-sama kita berkata, Amin. Tuhan, Shalom. Bisa lebih semangat lagi. Shalom. Saudara, suatu kehormatan bagi saya bisa dipercayakan untuk melayani firman Tuhan di tempat ini. Mungkin ada yang tanya-tanya, ini Om dibuka dari mana, siapa? Jadi saya akan memperkenalkan. Nama saya Andri Fernando Dinan. Catat baik-baik. Saya tahu ada keluarga muda di depan suka kasih nama sama dengan nama ibu Ade, ada Dian. Tapi nama panggilan Andre. Jadi biasa orang panggil Andre. Nah, saya adalah gembala di GPDI Anugerah Adea. Jadi tolong lihat muka saya baik-baik. Kalau di jalan jangan lupa tegur-tegur. Kalau perlu, kalau saya tidak ada lempar di tempat kecil. Oke, saya
Anda oleh Tuhan. Kami punya 3 anak, yang pertama laki-laki, yang kedua cewek, dan yang ketiga cowok. Jadi yang pertama SMP kelas 3, SMP 1, dan murid dari Pak Gembala. Yang kedua juga SMP kelas 2, dan yang ketiga SD kelas 4. Saudara, saya juga berterima kasih untuk hamba Tuhan di tempat ini, Pak Gembala, yang boleh melayani perayaan Natal kami pada tanggal 3 Desember. Dan saya minta maaf, hanya Pak Gembala yang saya undang. Nanti ke depan siapa tahu satu Jumat bisa diundang. Yang setuju bilang amin. Ya. Karena itu kerinduan dari hati saya, saudara. Kita memang punya organisasi yang beda-beda, sinode berbeda-beda, tapi kita adalah satu tubuh Kristus. Dan kerinduan saya adalah bagaimana kita bisa menyatu dalam momen-momen tertentu seperti perayaan Natal. Jadi tidak melihat, oh ini dari gereja ini, saya tidak biasa dari Pentekoste. Ada yang dari Pentekoste, saya tidak terlalu suka dengan GABK. Itu yang saya tidak suka. Sebab saya belajar melayani di Manado ketika saya bertobat tahun 2000. Saudara, saya diajar oleh orang tua rohani saya tentang apa itu unity, kesatuan dari gereja-gereja. Kami punya pelayanan persekutuan, oikumene. Jadi kami kadang-kadang melayani di gereja Katolik Karismatik. Mereka menyediakan sound systemnya, pengorbannya, tapi kami main musik dan WN. Begitu juga di gereja-gereja lain. Kami punya pelayanan anak-anak muda, tapi hari ini itu kembali ke gereja masing-masing. Satu yang saya ingat dari orang tua rohani saya, jangan pernah, maksudnya adalah layani sama-sama dengan gereja yang lain. Jangan di dalamnya kemudian kita ambil kesempatan mulai kita bujuk-bujuk. Beda sama Tuhan. Orang punya lebih canggih, lebih maju, lebih keren, lebih update. Kamu punya tentukan. Itu saya tidak suka. Saudara, kami melayani di ADEA. Waktu saya berdiri di kaum pria lebih banyak dari anggota jemaat di sana. Karena tidak sampai 10 kakak. Tapi kerinduan saya ketika Tuhan memberkati kami dengan talenta bermain musik. Saya rindu dari jemaat yang kecil kami di sana bisa memberkati jemaat-jemaat yang lain. Waktu Pak Gembala menyampaikan bahwa gereja ini akan kedatangan alat musik lengkap. Pak Gembala bilang, ibadah di ADEA jam berapa hari ini? Saya bilang jam 9. Saya tanya maksudnya Pak Gembala, soalnya kalau bisa bermain kemarin. Saya bilang kapan Pak Gembala? Nanti Pak Gembala tentukan minggu keberapa supaya saya kirim anak-anak saya. Yang pertama main piano, bisa main bass, kemudian yang kecil SD kelas 4 dia bermain drum. Nanti dia saya main tumbal saja, tidak masalah. Yang penting kami bisa memberkati. Kemudian dari tempat ini ada anak-anak muda atau anak-anak yang remaja kemudian bikin, silakan itu anak SD kelas 4 dia bisa main drum, apalagi itu. Nah, itu maksud saya. Oke, ini perkenalan saya mungkin terlalu panjang, saudara. Oke, yang terakhir saya berasal dari USA. Ada yang tahu USA? Mungkin sangat asli. Nah, mari kita buka firman Tuhan. Kolose 3 ayat 15. Kalau tema
Natal, tema tahun ini, Natal tahun ini GPDI itu Kolose 3 ayat 14. Dan saya ingin membawa kita untuk melihat Kolose 3 ayat 15. Sekali lagi Kolose 3 ayat 15. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama, saudara. Kita baca dalam hitungan yang ketiga dalam nama Tuhan Yesus 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, kita bilang apa? Kita menjadi satu, dipanggil untuk menjadi satu apa? Satu tubuh. Nah, menjadi satu tubuh berarti sebelumnya itu terpisah-pisah. Sebelum menjadi satu. Sebabnya ayat 14 bilang, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatu. Jadi rumahnya gereja ini berdiri masing-masing sesuai dengan denominasinya, dan setiap denominasi punya ciri khas masing-masing. Kalau Pentekoste itu GPD itu ciri khasnya dulu-dulu, kalau sekarang sudah mulai update dengan perkembangan. Kalau dulu-dulu itu Pentekoste terkenal dengan puji-pujian yang cepat. Saya satu kali pernah, saya lupa tahun berapa, waktu kami masih staf di Kalvari, saya diminta melayani di Natal GPD Kebutuh. Saya mohon maaf, saya tanya dulu berapa lama saya menyampaikan firman Tuhan. Oh terserah. Artinya karena saya agak lama biasa. Waktu saya menyampaikan firman Tuhan di Silekan, waktu dengan si SFF-nya SMA 1, kebetulan di sana ada 2 malam, Jumat dan Sabtu malam minggu. Tapi Pak Kepala bilang hari Minggu juga apa dia terlayani. Tapi cukup lama, tapi mereka senang. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara di tempat ini juga senang. Amin. Syukuran. Nah, pada waktu saya di Kampung Tokat, kemudian ada puji-pujian seperti tadi, cuma lagunya berjuang sampai Tuhan datang. Awalnya pertama itu santai-santai, berjuang sampai Tuhan. Saya kan main keyboard pakai programnya saya ambil swing, berjuang terus. Ketika yang kedua, berjuang terus sampai Tuhan. Saya kasih pakai program terpaksa sama dia. Itu ciri khasnya pakai musik. Masing-masing kita punya ciri khas. Tapi yang jelas bahwa setiap kita adalah anggota tubuh Kristus. Nah, itu sebabnya kerinduan saya adalah ketika Tuhan menaruh saya di ADEA. Saya ingin dari pelayanan yang kecil bisa membawa dampak bagi gereja-gereja yang ada di Kabupaten Bangkalan. Saudara, frasa menjadi satu tubuh berarti sebelumnya memang terpisah satu sama yang lain. Saya analogikan dengan sapu lidi. Sapu lidi kalau hanya 1, 2, 3 bisa menyapu bersih atau tidak? Pasti sama, satu daun pun dia tidak bisa membersihkan. Tapi ketika sapu lidi yang terpisah-pisah ini dalam jumlah yang besar, kemudian diikat, dan Alkitab mencatat dalam Kolose 3 ayat 14, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, maka sapu lidi ini bisa membersihkan halaman, membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Jadi kasih Kristus itu yang mengikat kejatuhan. Dan seharusnya pemahaman ini menjadi sesuatu yang fundamental dalam gereja Tuhan. Jika diundang ke gereja lain, itu seperti itu. Ada yang bilang, tidak ada Roh Kudus kalau di gereja kering. Pemahaman saya seperti ini, di mana saja kita mencatat 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Cuma persoalannya kenapa di beberapa gereja orang tidak mengalami sesuatu? Karena manifestasi kuasa Roh Kudus itu tidak nyata. Sebab apa? Orang yang melayani biasanya
tidak melayani dengan hati yang tulus. Hanya karena faktor organisasi, karena faktor aturan. Oh, harus jadi beda tua, jadi anak harus seperti itu. Tanpa ada persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Nah, saudara, karena hakikat manusia tidak mungkin ada kesempurnaan, maka dari ketidaksempurnaan itu ketika disatukan oleh kasih Kristus, disusun menjadi satu, maka akan menjadi sesuatu yang sangat kuat, sangat berguna dan berdampak bagi dunia. Saudara diberkati oleh Tuhan. Menjadi satu tubuh itu adalah kehendak dari Bapa. Sebabnya Tuhan Yesus berdoa, aku berdoa supaya mereka menjadi satu sama seperti aku dan engkau adalah satu. Saya sangat bersyukur ketika melayani di Selekan bersama-sama dengan anak-anak SMA dan SMA 1. Bapak Gembala bersama jemaat majelis di sana begitu respon. Sehingga hari Minggu malam Minggu Bapak Gembala bilang, Pak Pendeta besok hari Minggu Bapak Pendeta juga melayani. Padahal dia seorang hamba Tuhan yang senior buat saya. Saya tidak tahu beliau bertobat tahun berapa. Yang jelas dibanding usia saya jauh. Saya ini seperti anak. Saya bertobat tahun 2000. Nah, menjadi satu berarti dari suatu perbedaan kemudian bisa menerima kekurangan orang lain dan bisa mengakui kelebihan orang lain. Itu namanya bisa menjadi satu. Awalnya berbeda-beda. Satu punya pola pikir begini, yang satu juga punya pola pikir begini. Apalagi jemaat seperti di tempat ini yang cukup banyak. Masing-masing kalau dari bapak-bapak perbedaan paling bagus tanggal 17, yang lain bilang tidak bagus kalau tanggal 17. Apalagi kalau ada darah-darah Cina sedikit itu, dia mulai hitung, oh siwa apa ya? Oh kalau tanggal 17 menurut ini Feng Shui lah, tidak tahu bagus. Yang paling cocok tanggal 18. Nah, itu sekolah bakal lain. Itu baru masalah tanggal, belum masalah itu. Di gereja-gereja paling banyak terjadi persoalan kalau Natal itu bahkan biasa gara-gara itu. Kalau yang asal udah dia bilang begini, jangan taruh sayur. Kenapa nggak ada suka? Ya karena memang saya punya campuran. Yang lain bilang begini, lebay sama taruh babi kecil tuh memasak, karena dia suka yang manis-manis. Tapi ada yang bilang orang Manado yang sudah biasa di Manado bilang, bagus kalau yang manis. Yang paling sedap itu kalau yang pedis-pedis. Tino rasa. Akhirnya bakal air karena makan. Itu perbedaan-perbedaan ini kalau tidak diikat dengan kasih Kristus, maka akan bubar satu komunitas. Kemudian ayat yang kita baca hari ini, dari kasih Kristus itu, kemudian hendaklah damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah dalam pembelajaran yang saya pelajari ketika saya kuliah di STT El Shaddai Manado, kurang lebih 4 tahun. 4 tahun saya kuliah, dosen kami bilang begini, kenapa kita tidak mencatat buah-buah roh? Karena memang buah roh cuma satu, kasih. Sukacita damai sejahtera itu adalah bagian dari damai sejahtera. Kemudian harus dalam bagian ini memerintah. Kata memerintah itu bukan berarti di bagian bawah, ini punya posisi penting. Memerintah berarti menguasai. Jadi damai sejahtera itu harus menguasai gereja Tuhan atau menguasai
komunitas. Dan yang paling utama menguasai pribadi-pribadi, menguasai bapak-bapak. Amin, bapak-bapak. Amin. Sama dengan satu keluarga, saudara. Satu keluarga dibentuk dari seorang laki-laki dan seorang pria, atau yang perempuan ya. Berarti laki-laki dan perempuan. Dua jenis kelamin yang berbeda disahkan, itu baru sah sesuai firman, jadi satu keluarga. Dari latar belakang yang berbeda, mungkin DP suami dan kulit hitam, dapat istri orang Manado meliput. Mungkin DP suami pendidikan cuma SMP, berarti dia S2, SD dengan SMP. Dan istri pendidikan sarjana. Atau mungkin DP suami ada keturunan mata cipit, tapi DP istri kasihan mata basah. Nah itu berbeda. Nah untuk menyatukan ini, kalau tidak ada kasih yang melahirkan damai sejahtera, tidak bertahan lama bahkan. Sebab ada satu kisah di sana. Saya tidak mengangkat kisah di Pakasuka, sebab sahabat tersebut lantas ditulis di sini. Di sana pasangan yang baru menikah, kalau di sana itu laki-laki disebut mungke dan perempuan disebut wabu atau momo atau kubo atau utu. Jadi wabu dengan mungke menikah di usia muda, mungke umur 17 tahun, wabu umur 16 karena sudah sah. Jadi karena keluarga malu maka dinikah. Setelah satu hari setelah acara, dua orang ini suami istri kemudian duduk di pinggir, di belakang rumah mereka, di pinggir menghadapan. Yang pria ini mungkin bilang begini, sebab pakai mama papa. Atau ada yang panggilan lain di sini, kalau suami istri bapak panggil apa? Ayah. Atau beb. Kalau bapak-bapak yang umur 50-an masih bapak panggil beb juga? Masih? Oh luar biasa. Hebat memang. Update berarti cuma di tempat ini. Atau cuma bapak panggil nama? Saya mau tanya jujur, ada yang masih bapak panggil nama? Ya pas saya jangan bilang beli Mungkin bilang soalnya kalau ada makanan kalian dari tetangga, dari pesta, itu bisa sih. Tapi betul juga, itu pola pikirnya semua. Kemudian mau bilang begini, saya kalau menurut kita perasaan, orang utamakan televisi. Kenapa saya bilang harus televisi? Sebab kita malu kalau tetangga menonton. Tuh tidak ada televisi menonton. Terpaksa harus bikin nonton. Kita merasa. Singkat cerita, 10 menit 2 orang nonton. Mungkin tetap pada pendirian kita pikir kulkas yang lebih penting. Oh bilangnya ada kita perasaan yang paling bagus itu harus televisi. DP 20 menit kemudian bincang. Maka mungkin tampilin Mulai senang. Kemarin firman Tuhan bilang, hai istri tunduklah kepada suami. Nada. Maka DP papa mantu ini mungkin papa dengan DP mama dari dalam. Kenapa video ini? Kebetulan tinggal masih sama papa mantu ini perempuan di rumah di perumahan mertua indah. Kenapa video ini? Maka mungkin bilang begini papa. Tuhan dulu baca ini. Kalau Tuhan
dan perasaan. Susah untuk ketemu. Apa yang ditanya oleh orang tua dari mungkin? Nah kita mau tanya, papa dan mama mau tanya mau dulu. Sekarang Monido sampai suara kayak begini, sampai suara ada yang pizza. Monido sudah caranya kulkas televisi. Mau tanya, ada dong yang tanya? Belum ada dulu, baru rencana. Bayangkan, baru rencana langsung pizza. Maka mau kemudian dia menyanyi, pulangkan saja aku pada ibu. Ada yang tahu lebih sambungan? Pura-pura yang lain. Atau pengalaman. Nah saudara, ibarat rumah tangga yang dibentuk dari satu laki-laki kemudian satu perempuan membentuk jadi satu keluarga dari berbagai perbedaan entah pola pikir, perasaan, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, apalagi menyangkut suku. Tapi kemudian bisa disatukan karena kasih Kristus yang melahirkan damai sejahtera. Itu sebabnya Matius pasal 19 ayat 5 dan 6 bilang begini. Matius 19 ayat 5 dan 6 bilang begini. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Apa dikatakan? Bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya membahas masalah keluarga, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada anak-anak muda? Coba tangan dulu anak-anak muda. Banyak juga anak-anak muda. Saya kira cuma bapak-bapak yang hadir di malam. Tapi tidak apa-apa, anak-anak muda supaya ke depan sudah tahu, kalau saya berkeluarga, saya cari pasangan, saya berdoa apa. Nah, ketika berumah tangga sudah tahu firman Tuhan. Nah, saudara, Alkitab mencatat bukan lagi dua melainkan satu. Berarti dari perbedaan itu kemudian disatu. Damai sejahtera yang harus memerintah dalam rumah tangga. Atau damai sejahtera yang harus memerintah dalam satu komunitas, dalam sebuah gereja lokal. Atau damai sejahtera itu harus mengikat hamba Tuhan, mengikat berbagai denominasi gereja menjadi satu tubuh Kristus, supaya gereja makin hari makin. Sebab kalau gereja masing-masing berdiri sendiri, kita tidak ahli pendeta siapa itu, pendeta kudus. Waktu pelayanan Natal di Adea, saudara, saya dengan istri saya kemudian mulai bergumul untuk siapa yang akan melayani. Dan ada beberapa nama, salah satunya ada gembala dari Salangka. Ketika istri saya menyampaikan nama itu, hati saya tidak sejahtera. Saya bilang, oh yang satu ini dulu mantan gembala di Adea sebelum kami. Istri saya tidak sejahtera. Saya bilang, oke, kalau begini berdoa, bergumul. Beberapa hari kemudian saya bilang begini, bagaimana kalau istri saya pun jadi dalam rumah tangga memang tidak boleh satu mengambil keputusan sendiri, satu kemudian mengambil keputusan sendiri. Harus ada persetujuan. Yang bahaya kalau dalam rumah tangga ada banyak terjadi dalam keluarga Kristen, saudara, karena yang tidak ada kesatuan. DP suami pegang duit sendiri, istri pegang duit sendiri. Siapa di sini? Kalau bapak-bapak yang cuma pegang duit hasil dia pegang sendiri, itu mesti bertobat. Ada rumah tangga, keluarga
Mulai kan sampai bagian main uang, sampai bagian ini, kan sampai bagian ini, kita sampai bagian ini. Sekarang kalau giliran anak sakit sampai bagian. Ada seperti itu. Itu sebabnya membutuhkan satu kesatuan, membutuhkan damai sejahtera itu untuk menguasai pemerintah hati. Kalau damai sejahtera itu menguasai, maka kita akan gampang melewati segala sesuatu, termasuk rintangan masalah dalam rumah tangga atau masalah dalam gereja. Banyak gereja hari-hari ini mengalami goncangan, mengalami masalah di dalamnya karena tidak ada damai sejahtera. Satu tidak merasakan damai sejahtera, yang lain juga tidak merasakan damai sejahtera ketika bertemu di dalam gereja hanya karena takut supaya yang penting dapat dilihat itu masuk saja. Padahal hati ini tidak ada damai sejahtera. Itu berdosa, saudara. Itu bersalah di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan tapi hati mendongkol. Ada salah satu jemaat ibu di Lubuk, dia bilang begini, waktu kami menyampaikan sharing tentang masalah dengan saudaranya ini hamba Tuhan. Jadi saya dan istri bilang begini, sesuai firman Tuhan disampaikan, harus mengampuni. Begini harus lepaskan pengampunan, jangan sampai timbul akar pahit gagal. Apa yang dikatakan oleh Ibu kasih, bro, biar sampai kita mati kita yang kasih ampun. Ya, saudara sendiri, saudara kandung, sampai mati yang kasih ampun. Hilangnya damai sejahtera. Bahaya kalau hilangnya damai sejahtera dari satu komunitas, dari sebuah gereja. Itu terjadi bakal lain. Karena apa? Masing-masing punya pola pikir yang berbeda. Tapi masing-masing sekalipun punya pola pikir berbeda, ide yang berbeda, tapi kalau dikuasai oleh damai sejahtera, semua akan bisa menjadi akan kita usul belum cocok, mungkin tahun depan. Oh iya, barangkali tahun ini saya memang belum layak, mungkin tahun depan. Harus seperti itu, saudara. Bahaya kalau kita memaksakan apa yang kita mau dalam sebuah komunitas tanpa kita melihat apa orang lain punya suka, masih berjalan sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan oleh gereja masing-masing. Tapi satu hal selalu menjadi kerinduan saya, bagaimana dari perbedaan organisasi itu kemudian bisa menyatu dalam waktu-waktu tertentu, tanpa harus memanfaatkan. Sebab ada, saudara, di Lubuk ada satu kisah, ada satu kejadian. Salah satu gereja kecil, dulunya gereja kecil. Kemudian mereka membuat satu terobosan di Batu, membuat KKR, dan itu mengundang dari berbagai denominasi gereja untuk menjadi panitia. Tapi panitia mereka adalah pencetus. Setelah masuk beberapa jemaat yang terhitung ada modal pertokoan, mulailah mereka mendekat, mulai mereka mengadakan pendekatan kemudian, kalau boleh bersaksi di gereja, kalau boleh bersaksi di gereja, dan satu kali bersaksi, boleh minggu depan, sampai 3 kali datang di sini rumahnya, kayaknya boleh jadi gimana sih? Ini saya paling hindari. Kenapa kita tidak bisa tulus dalam bekerja sama? Sekalipun kita punya niat yang berbeda-beda. Saya ajarkan kepada jemaat, saya selalu sampaikan kepada jemaat yang kami layani, yang Tuhan percaya. Saya bilang begini, satu waktu kalau jemaat
rasa bosan, jenuh, atau apalah alasan, misalnya mau pindah ke gereja yang lain, sampaikan kepada gembala. Supaya gembala kasih rekomendasi, tolong dilayani baik-baik. Bagi saya tidak ada sesuatu yang harus membuat ini bukan saya bukan. Sebab milik Tuhan bukan milik pendeta. Jemaat itu milik Tuhan bukan milik organisasi. Sekalipun dia terdaftar di sebuah organisasi. Kemana dia mau silakan. Yang penting di sana bisa bertumbuh, bisa menjadi berkat. Jangan dari satu gereja ada masalah kemudian dipindah di sana timbul masalah lain. Itu bukan membawa persatuan, membawa kesatuan, tapi membawa perpecahan. Itu banyak terjadi di kota-kota besar. Nah, tapi kalau kita mencatat tadi damai sejahtera itu menguasai, maka segala sesuatu akan berjalan begitu indah dan pasti berdampak positif bagi gereja-gereja yang lain. Saudara-saudara ini berkata oleh Tuhan, damai sejahtera itu diproduksi oleh kasih Kristus yang mengikat satu sama lain sebagai anggota Kristus. Mengapa damai sejahtera perlu untuk memerintah di kita? Laki-laki itu, bapak-bapak itu paling kuat DPI. Jujur, egonya itu tidak bisa dilakukan dengan apa-apa. Saya secara pribadi, kalau istri saya juga terlalu jangan ini, jangan lupa habisin ini, habisin ini. Macam suruh sampai di kepala keluarga ini. Itu jujur kita pasti seperti ini. Tapi yang saya ingin sampaikan, jangan sampai kemudian ego kita itu terus disiram dengan amarah. Itu pasti akan melahirkan pertengkaran. Bapak-bapak itu agak sulit karena menggunakan pikiran. Laki-laki itu menggunakan pikiran, sedangkan perempuan menggunakan masalah. Apa-apa sedikit coba ya? Apa-apa sedikit perempuan sudah besar. Padahal itu lebih perasaan. Mengapa damai sejahtera itu perlu memerintah hati? Mengapa damai sejahtera perlu menguasai satu gereja? Mengapa damai sejahtera itu harus menguasai berbagai denominasi gereja? Walaupun itu memang tergantung gembalanya nanti. Tapi saya percaya gembala di tempat ini adalah orang yang pasti dipakai Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Ini adalah langkah awal. Saya bilang Pak Gembala, apapun yang bisa saya lakukan kalau jemaat ini membutuhkan, saya pasti akan. Kalau lebih kita kaya kemudian pemain musik, tidak ada pemain musik, pakai Gembala dia saja. Jangan berpikir, masa Pak Gembala datang bermain musik. Buat saya tidak masalah pelayan, jangan datang main musik. Kalau Pak Gembala bilang, aduh bermain musik ada sakit, kasih dirawat dulu, boleh Pak Pendeta datang, boleh juga, tidak masalah. Kenapa pelayan bukan hanya khotbah seperti itu? Saya belajar melayani saudara ketika dipanggil Tuhan sekitar tahun 2000 dari satu pelayanan Wikumen anak-anak muda. Kebetulan orang Sangir itu kan lebih hobi menyanyi. Jadi di Manado saya punya vokal group. Waktu itu saya belum kenal dulu secara pribadi. Yang setahu saya waktu saya masih dari kampung sampai di Manado sampai tahun 2000 itu. Setiap kali ibadah yang saya bawa pekan lagi akan minum jemaat. Bapak saya seorang ketua jemaat di sana. Tapi dia ketua jemaat
DPO juga satu dos. Ada DP piaraan bulan ibu. Ikut jemaah. Dan sebelum kan kayak di belakang sini sebelum majelis memang bapak saya bukan pendeta karena itu jemaat di dusun, jadi bapak saya ketua jemaat. Jadi keluar dari dalam sini sebelum berdoa bapak saya suka tidur satu slogan. Saya waktu itu masih kecil SD kelas, kalau tidak salah sekitar kelas 2, kelas 3 antara sekitar itu tahun 90-an. Dia saya bapak saya berbakar itu. Saya tanya, apa aku mesti makan? Bapak saya bilang begini, supaya bapak berani bicara. Sama-sama. Dan saya percaya di tempat ini ada bakar itu. Dulu banyak. Ya. Puji Tuhan. Sekarang sudah bertobat semua. Yang bertobat tepuk tangan dulu. Tapi yang tepuk tangan laki-laki, jangan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu, ini berarti pertanyaan besar. Kalau disadar Bapak Ibu Saudara, kalau Natal begini bukan cuma bapak-bapak yang mau, ibu-ibu juga mau, cewek-cewek juga mau. Jadi saya tidak tahu mana yang laki-laki, mana perempuan, sama-sama mau. Jadi waktu saya di Manado bertobat, saudara, melalui satu persekutuan ibu ini, kami diundang KKR, vokal guru kami diundang KKR, menyanyi di KKR. Waktu itu baru saya merasa ini ibadah macam tidak seperti yang saya ikuti dari sekolah minggu sampai sekolah muda, terlibat pelayanan pemuda di Gemini di Manado, saudara. Saya pernah merasakan ini. Karena memang sekitar tahun 2000-an itu adalah awal waktu kegerakan rohani terjadi di Manado. Itu KKR di mana-mana, di setiap orang ada KKR. Juga cerita saya bilang begini, saya suka ibadah yang model begini. Maka saya kalau dibimbing KKR di Stadion Kelapa, saya ke Stadion Kelapa. Oh KKR di lapangan Tikara, oh saya ke situ sudah. Saya cari. Kemudian setelah saya bertobat dengan beberapa rekan. Saya kemudian dengan teman-teman ini dipanggil oleh majelis gereja. Itu ini dihadapkan di sidang. Karena berkata seperti ini, cuma 2 pilihan. Yang pertama, bertobat balik dalam musuh. Yang kedua, atau kalau tidak bertobat dan tetap bersyukur doa, berarti orang hapus dari keanggotaan. Pertama, saya lihat sudah, teman-teman kopiah sudah, oh ini firman Tuhan, ini kan masih panas. Teman-teman ini kan masih cinta mula-mula, kami semua cinta mula-mula sudah. Tapi sudah tahu kalau cinta mula-mula, firman Tuhan saya firman Tuhan, firman. Tidak mempan, jadi sebenarnya itu semua orang tidak pusing. Kedua, di pemilihan sama, pertama pilihan itu tetap seperti itu. Kemudian saya minta hikmat sama Tuhan, apa yang harus saya tanya? Kemudian saya tanya, pendeta atau majelis, boleh saya bertanya? Boleh, oke. Saya bertanya, ini gereja siapa yang Tuhan punya atau manusia punya? Apa diam sedikit? Tiba-tiba pendeta Tuhan punya. Oke, kalau Tuhan punya, ada yang bisa larang kalau saya bekerja di sini? Tidak ada. Oke, kalau begitu silakan hapus nama saya sebagai anggota jemaat di sini. Tapi kalau saya mau ibadah di sini, jangan ada yang larang. Oh iya boleh, tidak apa. Kenapa? Karena saya punya beban untuk rekan-rekan saya yang satu vokal grup itu masih belum bertobat, saudara. Sehingga kalau ada panggilan untuk menyanyi di gereja itu, saya masih ikut di sini. Mulai dari situ, saya mulai belajar melayani, dipercayakan untuk melayani di satu gereja kecil. Di situ tinggal di gereja yang belum selesai,
belajar berjemaat, belajar doa di situ, belajar main musik di situ, belajar semua, saudara, dari nol, dari tidak apa-apa, belajar melayani di lembaga sampai saya kuliah, sampai selesai. Saudara, pendidikan ini yang diberikan oleh orang tua rohani saya itu sampai hari ini saya pegang, bahwa melayani harus dengan tulus, dan yang kedua tidak boleh membawa jemaat dari gereja lain dibujuk untuk menjadi. Nah, itu ketulusan itu yang sangat sulit di kota-kota besar sekarang. Main angkat tangan, berdiri, yang baru pertama kali datang. Saya di Makassar seperti itu. Saya di Makassar, saya ibadah kalau pas lagi liburan, diajak teman-teman waktu masih di Luwu, saya gereja di salah satu gereja di Makassar, gereja besar. Kemudian WL-nya akan menyampaikan hal yang sama. Yang baru pertama kali beribadah, teman saya, Adi, dia usah. Sebentar dong datang, Pak, tinggal di mana Pak? Cuma ini satu hari ini. Ya, mari pelayan-pelayan yang baru pertama kali silakan kasih salam. Nanti sebentar dicatat nomor HP. Itu seperti itu. Sebetulnya tugas kita adalah membuat gereja itu menjadi satu, bukan mengambil kemudian menjadikan itu anggota, bukan. Menjadi satu bagaimana dari perbedaan masing-masing ini kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Waktu saya di Luwu, saudara, saya banyak dipercayakan melayani di beberapa kantor instansi, PLN, di Telkom, yang paling sering PLN yang Telkom, ada di Bank, BPJS. Saya yang sudah meninggalkan tata cara ibadah Protestan, kemudian dari tahun 2000 itu saya sudah ada di karismatik di Pentekost. Waktu di Luwu melayani di kantor, itu melayani Tuhan. Kalau saya egois, saya dapat tidak biasa. Tapi saya harus belajar menyesuaikan. Supaya apa? Supaya bisa menyatu yang pimpin, sekalipun dia pendeta di GPI, bisa diminta. Ada doa samanya di situ. Nyanyiannya hidup jemaat, bisa. Yang penting hati itu. Itu damai sejahtera tadi kalau ngomong. Nah, saudara, mengapa damai sejahtera perlu memerintah hati kita? Tadi saya sudah katakan karena manusia memiliki itu. Tapi waktu saya ke sini, saudara, saya di kendaraan, ada satu mobil dari jauh yang pasang lampu, lampu jarak jauh. Saya silau. Saya sudah pakai kode, lampu jauh, dekat, lupa itu. Saya egonya manusia, waktu mobil pas di samping saya langsung buat setelah lewat itu, ya Yesus, makanya perlu damai sejahtera. Bapak-bapak, kalau kita damai sejahtera, rumah tangga banyak yang hancur, istri yang bijak-bijak. Banyak istri-istri yang minta pulang. Banyak istri-istri yang minta cerai. Kenapa? Karena tidak tahan. Bapak-bapak tidak ada damai sejahtera. Iya kan? Pokoknya pulang kebun. Ini kan masih kebun. Pagi-pagi belum berdoa tapi bangun pagi langsung jabatannya Pak Tuhan kopi cepat. Pokoknya ada kasih cerai sekarang.
dapat pegang duit. Jadi suami istri mati macam. Baik tua bilang, jadi dulu kemarin dia ngomong ini takut kasih macam setiap hari di kubur. Padahal masih ini kalau di dunia maya rasa terbuat. Nah, yang kedua, mengapa dalam sejarah itu perlu pemerintah? Karena kesombongan yang ada dalam diri manusia. Dari mana kesombongan terasa? Yang paling pertama ketika malaikat ingin menyamai Tuhan. Jadi kesombongan itu adalah produk dari iblis. Kemudian setelah Adam dan Hawa ditamai, iblis mulai tipu begini. Apabila aku bagus juga kayak. Jadi hati-hati. Yang membuat manusia kita ini jatuh dalam dosa siapa yang paling pertama? Siapa? Apa ini? Manusia jatuh ke dalam dosa yang paling pertama itu disebabkan oleh Hawa itu kekurangannya di apa ini? Telinga. Hati-hati cewek-cewek. Kekurangan wanita itu kelemahan, bukan kekurangan. Kelemahan seorang wanita itu ada di telinga. Tidak bisa dipuji saling. Sama dengan Luna Maya. Dia bilang sama dengan Luna Maya. Dia pelayan. Doa dalam hati rasa ada yang bilang Pak kita sama dia belum. Padahal kulihat ulang. Oh kamu kena baca kita kan mengubah ikon problem. Yang penting Nabi Maria gak bisa menjadi jadi CDS. Hati-hati. Karena kelemahan wanita memang ada. Ketika iblis datang, itu gua cuma lihat. Bukan kan Tuhan bilang semua yang di dalam itu boleh. Ya tidak ada yang Tuhan larang. Di situ dia pikir. Jadi kita masing-masing memiliki kesombongan sehingga perlu damai sejahtera itu. Kalau tidak ada damai sejahtera, orang semua ada di atas awan ini lewat pelabuhan. Tujuan Kristus adalah supaya semuanya menjadi satu tubuh melalui damai sejahtera itu yang harus menguasai. Bapak adalah imam. Saya bicara lebih banyak Bapak karena kompetensi Bapak imam. Bapak adalah imam dalam rumah tangga, kepala keluarga. Sering saya diundang melayani di GPD Sadai kepada Bapak. Selalu saya sampaikan, kalau keluarga dari Bapak saja tidak tahu berdoa, jangan harap istri anak-anak bisa berdoa. Jadi harus dimulai dari bapak-bapak. Amin. Setuju? Bapak-bapak yang harus memberikan teladan. Bapak-bapak harus dikuasai damai sejahtera. Maka istri, anak-anak juga. Tapi suami kita paling sekali. Damai kalau dia sudah ada. Imam dalam rumah tangga punya peranan penting. Kepala keluarga punya peranan penting. Kalau kepala keluarga tidak memiliki damai sejahtera, maka rumah tangga tiap hari baku lempar balana, baku lempar sendo, baku lempar pin. Suatu waktu saya masih di Sangir, ada dulu film yang terkenal dari Amerika Latin yang namanya telenovela. Ada yang tahu telenovela? Ada? Coba katakan dulu yang tahu telenovela.
Saya melihat itu, cuma berapa sah? Saya curiga yang lain pura-pura. Telenovela itu ada yang judulnya Maria Cinta yang Hilang, ada Marima, ada Cassandra. Itu dulu jam tayangnya itu jam 12, jam 11 sampai jam 12 siang. Nah di kampung di Sanger itu pas muncul itu sudah ada parabola. Jadi ada 1.000. Pokoknya sekitar setengah 11 dia sudah ada di salah satu rumah yang ada parabola. Terkumpul di situ ibu-ibu. DP suami yang setiap hari dia pulang dari kebun untuk pulang makan. Memang bukunya tidak terlalu jauh. Tapi ketika dia pulang makan, dia periksa di atas ini. Pilih di apa? Donika. Ada. Dia tunggu. Maka jam 12 lewat pulang dia. Dia tanya, kira mana yang masak? Saudara bahaya beli lihat tadi. Dia masak. Soalnya sudah dari novela Cassandra waktu itu. Sudah Cassandra. Jadi penting Cassandra daripada kita dengan suami. Maka dia ambil itu barang dia lempar. Baku lempar. Tapi dia main dua langsung lari. Tidak. Nah itu saya sampaikan kepada kita bapak-bapak, tangga, tolong dijaga. Jangan sampai lempar-lempar di rumah. Ada masalah silakan, boleh masalah tidak akan pernah selesai, tapi selesaikan karena ada damai sejahtera Kristus di dalam hatimu. Amin. Bapak-bapak jangan main kasar, main karakter. Sayangi kalau istri-istri. Setengah mati dan melahirkan. Kita bertaruh nyawa. Saya melihat waktu istri saya melahirkan. Setengah nyawa itu sudah tidak ada. Bertaruh begitu. Saya di samping. Bisa bagaimana juga. Saya menarik sakit ini antara oke saya sakit. Untung saya pakai kaos. Kalau kemeja bertaruh sama lebih kaki. Bayangkan penderitaan seorang istri. Makanya di Malaysia rumah sakit bersalin itu bukan bersalin, rumah sakit korban lelaki. Itu bahasa Malaysia, itu bahasa menurut saya rumah sakit korban lelaki. Kalau kita kan agak bagus, rumah sakit bersalin. Malaysia punya rumah sakit korban lelaki. Boleh juga di pasar Malaysia. Nah, saudara, karena itu hati kaum bapak, kaum pria, bapak-bapak harus dikuasai dengan apa? Damai sejahtera Kristus. Coba ada bapak-bapak bapak dia bilang dulu bapak korek, damai sejahtera Kristus. Coba bapak korek dulu. Bilang dulu saya kiri kanan. Damai sejahtera Kristus semua kita. Iya. Yang suami istri juga boleh suami istri, yang datang suami istri. Ada yang datang suami istri kemudian duduk baku jauh? Ada? Banyak? Di rumah juga begini? Tidak. Oh, saya pikir datang di gereja itu kalau bisa harus baku deh. Kecuali memang ada tugas masing-masing. Tapi kalau tidak ada tugas, orang duduk baku sendiri. Supaya kalau ada firman Tuhan yang memberkati baku boleh. Ini. Kalau pendeta khotbah tentang istri dan suami, tobat. Itu bagusnya. Nah, saudara harus dikuasai oleh damai sejahtera. Ibu-ibu pun harus begitu. Ibu-ibu ini memang saya juga mengalami hal yang sama seperti bapak-bapak di tempat ini. Seorang istri kalau bukan ribuan kata dalam satu hari itu bukan istri dia bilang. Pagi-pagi habis besok, Jessica, Jeremy, anak-anak kami namanya JJ sih. Jadi yang paling tua Jesper, yang kedua Jessica, Jeremy. Sejak terapi di sekolah. Nanti kalau udah masuk sekolah agak kerja,
Tapi ketika pulang, sepatu, taruh kos kaki, buka baju, jangan. Kalau tidak ada damai sejahtera, maka lain. Itu sebabnya perlu damai sejahtera. Ibu-ibu belajar kuasai hati dengan damai sejahtera, supaya jangan ada bapak-bapak yang lari. Di mana kita pepai tua? Supi pakai tangan karena dia pasti mereka di ibu. Saudara, dalam rumah tangga saya katakan sengaja kembali, tidak boleh masing-masing pegang uang. Suami pegang konsep, istri pegang uang. Konsep dalam rumah tangga berdahara dalam rumah tangga adalah istri. Kenapa saya katakan? Karena banyak kalau seperti itu terjadi. Tidak kita pegang tidak bisa. Nah, Alkitab sudah bilang tadi dalam rumah tangga sudah bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu masalah keuangan juga harus. Cuma kalau ada perlu, ya boleh. Dulu saya waktu di Lumbuk, saudara, karena memang kami punya konsep seperti itu, istri yang pegang istri ibu gembala dia. Dari mana saja saya entah melayani atau dia tahu dipanggil berdoa sampai di pastornya. Haleluya. Puji. Serah aja. Di pasar, jangan beli ini, balik sampai di pastor. Jadi kembalian tadi mana? Amat saya bilang cuma 5.000 ini sudah ditanya. Tapi itu benar, tidak bisa banyak publik. Tapi waktu saya di Luwu, waktu mengantar anak kami yang pertama Jesper ikut lomba sains war di Jakarta, saya tidak punya hak. Maka jauh-jauh hari saya mulai sisip 50.000, 50.000. Yang lain pokoknya. Sebab kalau meminta di bendahara, ini boleh, belum cukup. Jadi saya punya strategi, sisip sedikit. Waktu mau berangkat, saya hitung sebelum berangkat, 1 hari sebelum berangkat. Boleh saya tanya HP di depan kami tinggal saya pergi ke kota besok. Apa? Maka saya beli dan pulang dari Jakarta kemudian bikin ini dia tahu kenapa dia bagus dikirim begini. Pulang kalau saya bilang maaf saya bagus sebab kalau minta pembenaran tidak mudah. Mau ke Jakarta kalau tidak ada kenapa rugi. Akhirnya dia tapi duit dari mana? Itulah bapak-bapak memang ibu-ibu juga paling pintar mencari, tapi bapak-bapak juga punya strategi. Dan jangan terlalu banyak, kalau masih peduli 500 sedikit-sedikit. Kalau bendaharanya agak pelit, kalau bendahara bagus-bagus tidak masalah, serahkan semua supaya rumah tangga kita aman. Amin. Tuhan Yesus memberkati untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita semua, kaum bapak, ibu, anak-anak muda boleh menjadi dalam Kristus, menjadi satu tubuh Kristus, dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Puji Tuhan, saya serahkan itu ya. Pujian. Ya, puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Percaya dengan terima kasih bagi baik puji nama Tuhan. Saat ini kita akan jalankan persembahan syukur dan persembahan syukur jalankan dengan pujian sungguh bangga.
Hidup bersamakan apa yang namun ku ingin berikan Hidupku persembahkan apa yang aku miliki, tiada berarti lagi kasih. Namun ku ingin berikan berkati sepanjang hidupku berkati dari bawah hati berkati yang masih ruang berdiri dan doakan untuk ini Bapak Pendeta Matius. Sebelum kita akan ujian yang pertama, itu melakukan berkudus.
Siapa